Pernahkah kamu merasa tertarik dengan benda-benda kecil yang terlihat sepele? Mungkin kamu adalah orang yang punya tumpukan kartu, mainan mini, atau bahkan pernak-pernik yang entah kenapa selalu terasa spesial, meski tidak ada makna jelas di baliknya. Kita seringkali bertanya, apa sih pentingnya mengoleksi barang-barang ini? Apakah ini sekadar hobi atau ada alasan lebih dalam yang terdorong dari dalam diri kita? Saat kita menyelami lebih dalam permukaan yang tampak cuek ini, ada banyak alasan mengapa kita lebih suka mengumpulkan barang-barang kecil daripada membeli barang yang lebih besar dan mahal. Apakah itu soal nostalgia, identitas, atau bahkan hanya sekadar untuk menunjukkan status di kalangan teman-teman? Yuk, kita gali lebih dalam di chapter pertama ini. Chapter 1, Mengapa Lebih Cinta Barang Kecil? Kita semua pasti punya kenangan tersendiri dengan benda-benda kecil ini. Coba ingat kembali saat kamu menemukan mainan mini di ujung meja, atau sekedar membuka kotak berisi pernak-pernik dari zaman kecil. Barang-barang ini mungkin tampak tidak penting, bahkan bisa dibilang sampah oleh banyak orang. Tapi bagi kita, mereka adalah harta karun yang menyimpan kisah. Kecil tapi syarat makna, bukan? Dengan kata lain, setiap barang kecil yang kita kumpulkan mengisahkan bagian dari hidup kita yang mungkin sudah lama terlupakan. Ini yang menarik tentang koleksi, bukan hanya sekadar objek, tetapi juga sebuah jendela ke dalam kenangan kita. Jadi, ketika kamu melihat barang kecil itu, apa yang terlintas di pikiranmu? Apakah sekadar rasa suka, atau lebih dari itu? Rasa keterikatan ini yang seringkali sulit dijelaskan. Kita merasa, satu koleksi bisa menghubungkan kita dengan cerita-cerita di masa lalu atau bahkan memberi kita alasan untuk bercerita kepada orang lain. Nah, di chapter selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam soal faktor nostalgia yang menjadi pendorong koleksi. Chapter 2, Nostalgia dan Kenangan. Tidak jarang kita mengoleksi barang kecil karena daya tarik nostalgia. Bukankah kita semua ingin kembali ke masa-masa indah itu? Waktu ketika hidup terasa lebih santai dan tanpa beban? Melihat barang-barang ini bisa membangkitkan kenangan manis, seperti mainan yang kita miliki waktu kecil atau kartu-kartu dari teman sekolah. Barang-barang ini membawa kita kembali ke masa-masa ketika segala sesuatunya terasa lebih sederhana. Hal ini membuat kita merasa berhubungan dengan masa lalu, dan mungkin itulah alasannya mengapa kita begitu terikat dengan benda-benda ini. Namun, ironisnya, saat kita mencari makna dari koleksi tersebut, kita seringkali terjebak dalam zona nyaman, nostalgia dan enggan bergerak maju, bahkan kadang mengabaikan realitas saat ini. Jadi, apakah koleksi ini bermanfaat atau hanya sebuah pelarian dari masalah kehidupan yang sebenarnya? Dalam chapter berikut, mari kita eksplorasi peran identitas dalam hobi ini. Chapter 3, Identitas dalam Koleksi. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa koleksi yang kita miliki bisa mencerminkan siapa diri kita. Barang-barang itu bisa menjadi simbol dari identitas, gaya hidup, atau bahkan aspirasi kita. Contohnya, bisa jadi kamu mengoleksi action figure karena kamu penggemar berat film superhero, atau mungkin koleksi lukisan kecil karena kamu mencintai seni. Dalam konteks ini, koleksi bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga cara kita mengekspresikan diri. Ini bisa jadi cara untuk menyatakan, inilah siapa aku, tanpa harus mengungkapkannya secara verbal. Namun, bagaimana jika koleksi tersebut sudah menjadi beban? Ketika kita merasa harus memiliki barang tertentu hanya demi menjaga citra di depan orang lain. Apakah kita benar-benar mengoleksi karena cinta? Atau hanya untuk impresi orang lain? Mari kita telusuri lebih lanjut di chapter selanjutnya tentang dampak psikologis dari koleksi ini. Chapter 4, Dampak Psikologis dari Koleksi. Ternyata, mengoleksi barang kecil tidak hanya mempengaruhi identitas kita, tapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kadang,
Ada orang yang menganggap koleksi sebagai cara untuk mengatasi stres dan kecemasan. Ada sensasi kepuasan saat menambah koleksi, hampir seperti mendapatkan reward. Namun, risiko dari perilaku ini adalah terjadinya overthinking. Kita bisa terjebak dalam benak kita sendiri, menghabiskan waktu memikirkan barang yang ingin kita miliki bukan saatnya, atau bahkan mencari cara untuk mendapatkan barang yang sulit didapat. Siklus ini bisa menyakiti kesehatan mental kita, dan seringkali membuat kita lupa untuk menikmati hidup di sekitar kita. Mari kita lihat lebih jauh di chapter selanjutnya bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan dalam hobi ini dan menghindari dampak negatifnya. Chapter 5, Menemukan Keseimbangan. Lalu, bagaimana kita bisa menikmati hobi mengoleksi tanpa harus terjebak dalam siklus yang merugikan? Pertama, penting untuk menyadari motivasi di balik koleksi. Apakah kita mengoleksi karena kesenangan, atau terpaksa untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain? Kedua, batasi diri kita. Menentukan budget memang penting supaya tidak berlebihan. Ketiga, nikmati proses mengoleksi. Alih-alih fokus pada hasil akhir, cobalah untuk menikmati perjalanan mencari barang-barang unik itu dan cerita yang menyertainya. Bukankah itu yang membuat hobi ini menjadi berharga? Terakhir, kenalilah batasan. Jika koleksi mulai mengganggu keseharian atau kesehatan mental, saatnya untuk mengevaluasi kembali. Mengoleksi bisa menjadi hobi yang menyenangkan, asal kita mampu menjaga proporsinya. Di akhir, jangan lupa bahwa yang terpenting bukanlah barang itu sendiri, tetapi kenangan dan pengalaman yang kita ciptakan di sepanjang jalan. Jika kamu suka dengan topik tentang koleksi dan asal-usulnya, jangan lupa untuk subscribe ke Memoria. Karena setiap hal punya asal.